Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bisek bisa jadi pusat dari rencana jangka panjang Cifu di Inter Milan. Catatan pertahanan Inter Milan musim ini menunjukkan dua sisi berbeda. Namun bek Jerman Jan Bisek tampak bisa menjadi pusat dari rencana jangka panjang Christian Cifu. Inter telah kebobolan 11 gol dalam 9 laga Serie A, angka yang tergolong tinggi untuk tim penantang gelar. Namun, pola statistik memperlihatkan cerita yang berbeda. 9 gol diantaranya datang hanya dari 3 pertandingan melawan Udinese, Juventus, dan Napoli. Dalam 6 laga liga lainnya, Nerazzurri mencatat 4 kali nirbobol, hanya kebobolan dari Sassuolo dan Cremonese, jika dihitung bersama Liga Champions, di mana tim Cifu belum kebobolan sama sekali. Totalnya menjadi 7 clean sheet dari 12 pertandingan. Konsistensi yang naik turun ini oleh Corriere dello Sport disebut sebagai hal yang sulit dijelaskan. Masalahnya, menurut laporan tersebut, bukan semata pada lini belakang. Cifu menuntut timnya bermain dengan garis pertahanan tinggi, yang memerlukan kedisiplinan posisi, kompaksi, serta antisipasi dalam penjagaan. Struktur ini menuntut kemampuan fisik dan kecepatan tinggi, hal yang sempat goyah dalam kekalahan di Naples. Cassano, Cifu di jalur yang sama dengan Fabregas, Inter tetap yang terkuat di Serie A. Ex-penyerang Italia, Antonio Cassano, kembali mencuri perhatian lewat komentarnya di kanal Twitch FIFA El Football. Kali ini, mantan penyerang flamboyan itu membahas performa para pelatih besar Serie A, dengan fokus pada Christian Cifu, Cesc Fabregas, dan Antonio Conte. Cassano, yang dikenal belak-belakan, menyoroti kehebatan dua pelatih yang menurutnya paling menonjol di Serie A saat ini, yakni Gianpiero Gasperini dan Antonio Conte, sembari tetap mengakui bahwa Inter Milan masih menjadi tim terkuat di Italia. Kalau bicara pelatih terbaik di Serie A saat ini, saya pilih Gasperini dan Conte, ujar Cassano. Seperti dilansir FC Inter 1908, Gasperini karena mampu membuat Roma melesat di awal musim, sedangkan Conte karena bisa menjaga Napoli tetap kompetitif meski dilanda badai cedera. Cassano menegaskan, performa Napoli di bawah Conte tidak bisa diremehkan. Jelang Verona versus Inter, Nerazzurri cetak gol lewat 10 pemain berbeda. Verona catatkan data menyedihkan. Menjelang laga Verona vs Inter Milan di pekan ke-10 Serie A, statistik menarik dari Opta kembali menyoroti kontras tajam antara dua tim tersebut. Di satu sisi, Inter Milan tampil luar biasa dengan serangan yang merata dan produktif. Sementara Hellas Verona justru menghadapi masalah serius dalam hal variasi pencetak gol. Menurut data yang dirilis Opta, Inter Milan menjadi salah satu tim dengan jumlah pencetak gol terbanyak yang berbeda di musim ini, yakni 10 pemain berbeda sudah berhasil mencatatkan nama mereka di papan skor. Catatan itu membuat Inter Milan sejajar dengan Atalanta, yang juga dikenal memiliki kekuatan serangan kolektif luar biasa. Hal ini memperlihatkan bagaimana tim asuhan Christian Cifu tidak bergantung pada satu sosok saja di lini depan. Baik Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, maupun pemain-pemain seperti Petar Sucic, Marcus Thuram, dan Federico Di Marco ikut berkontribusi dalam membangun ketajaman Nerazzurri. Cifu butuh gelandang petarung, Inter incar Frenrup pada. Inter Milan terus memoles skuadnya agar tetap kompetitif di puncak Serie A. Pelatih Christian Cifu mulai menyadari satu celah yang perlu segera ditutup, absennya sosok gelandang bertipe pekerja keras, dan seimbang di lini tengah. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cifu telah meminta manajemen untuk menambah satu gelandang bertahan baru pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Dan nama yang kini mencuat ke permukaan adalah Morten Frenrup, gelandang asal Denmark milik Genoa. Cifu dikenal sebagai pelatih yang menuntut intensitas tinggi, dan pressing agresif. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat bahwa Inter Milan membutuhkan pemain yang bisa menyeimbangkan ritme di tengah lapangan, terutama ketika Hakan Calhanoglu atau David Fratesi harus naik membantu serangan.
Marotta dan Ausilio sebenarnya sudah mencoba memperkuat sektor ini di musim panas lalu. Mereka hampir merekrut Manu Kone dari Roma, namun kesepakatan gagal di detik akhir. Sebagai alternatif, mereka mendatangkan Andy Diouf, pemain muda dengan potensi besar, tapi belum benar-benar siap untuk tanggung jawab besar di level Inter. Kini, Inter punya sekitar 20 juta euro di kas transfer, dana yang bisa segera digerakkan untuk operasi penting di Januari. Muharemovic resmi perpanjang kontrak dengan Sassuolo, Inter Milan gigit jari. Sassuolo resmi mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang bagi bek muda berbakat Tarik Muharemovic, hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Keputusan ini menegaskan tekad klub Nero Verde untuk mempertahankan salah satu aset paling menjanjikan di sepak bola Italia, sekaligus menutup peluang klub-klub besar seperti Inter Milan yang sebelumnya dikabarkan tertarik merekrut sang pemain. Dalam pernyataan resmi klub, Sassuolo menyampaikan, US Sassuolo Calcio dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Tarik Muharemovic hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Bergabung pada musim panas 2024, Muharemovic langsung menunjukkan kualitas luar biasa baik di Serie B maupun Coppa Italia. Bek muda asal Bosnia itu mencatat debutnya bersama Sassuolo pada laga Cosenza vs Sassuolo tanggal 21 September tahun 2024, sebelum mencetak gol perdananya hanya beberapa hari kemudian dalam Coppa Italia melawan Lecce. Sejak itu, ia menjadi bagian penting dalam skuad yang sukses membawa Sassuolo kembali ke Serie A. Stankovic raih penghargaan pemain terbaik di klub Brugge, Inter makin tergoda aktifkan klausul buyback. Gelandang berusia 20 tahun yang kini membela klub Brugge, Alexander Stankovic resmi terpilih sebagai pemain terbaik untuk bulan Oktober versi klub, setelah memenangkan 28% suara dari para supporter. Penampilan impresifnya membuat Inter Milan, klub yang masih memiliki klausul pembelian kembali buyback clause, kini mulai serius mempertimbangkan langkah untuk memulangkannya ke Giuseppe Meazza. Putra dari legenda Inter, Dejan Stankovic ini tampil luar biasa sepanjang Oktober. Ia menjadi motor permainan di lini tengah Brugge berkat visi, stamina, dan kedisiplinannya dalam bertahan maupun menyerang. Dalam voting bulanan, Stankovic berhasil mengungguli dua nama besar tim, yakni Brandon Messier, 25,3%, dan Romeo Vermen, 25,1%, dan kini resmi mengantongi penghargaan Player of the Month pertamanya di level profesional. Eksklusif, Inter Milan dan Napoli berebut bintang muda Cagliari, Riyad Idrissi. Persaingan di bursa transfer Italia mulai memanas, kali ini bukan untuk nama besar, melainkan bintang muda yang tengah mencuri perhatian. Inter Milan dan Napoli dilaporkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Riyad Idrissi, talenta muda milik Cagliari yang baru berusia 20 tahun. Menurut laporan eksklusif, dua raksasa Serie A tersebut menjadi klub terbaru yang masuk dalam daftar peminat pemain serba bisa itu, setelah sebelumnya Parma, Torino, dan Udinese juga mencoba mendekatinya. Musim ini memang tidak berjalan mulus bagi Cagliari. Klub asal Sardinia itu terpuruk di dasar klasemen Serie A, tanpa kemenangan dalam 9 laga pertama. Namun di tengah situasi sulit tersebut, Riyad Idrissi menjadi satu-satunya sinar terang dengan performa impresifnya di lini belakang. Meski usianya masih muda, Idrissi menunjukkan kematangan permainan yang jarang dimiliki pemain seumurannya. Ia dikenal memiliki kemampuan bertahan solid, kecepatan dalam menutup ruang, serta kontribusi ofensif lewat overlap dan umpan silang akurat dari sisi sayap. Inter Milan pertimbangkan barter pemain, untuk dapatkan Marc Guehi. Inter Milan dikabarkan tengah menjajaki opsi barter pemain guna memperkuat lini belakang mereka, pada bursa transfer Januari mendatang. Target utama klub berjuluk Nerazzurri ini adalah Marc Guehi, bek tengah Inggris milik Crystal Palace, yang kontraknya akan habis pada Juni tahun 2026. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport,
Bek berusia 25 tahun ini menjadi prioritas utama Christian Cifu dalam memperkuat pertahanan Nerazzurri, dengan Inter Milan ingin bertindak cepat daripada menunggu bursa transfer musim panas. Salah satu strategi yang muncul adalah proposal pemain plus uang tunai, di mana Jan Bisek bisa dilepas ke Crystal Palace sebagai bagian dari kesepakatan Guehi. Bisek, bek asal Jerman, menunjukkan potensi yang menjanjikan musim ini, meski posisinya masih berada di belakang Manuel Akanji dalam hierarki pertahanan Inter. Langkah ini dianggap realistis mengingat Mark Guehi menolak memperpanjang kontraknya dengan Palace, menjadikannya target yang lebih mudah dijangkau. Inter Milan harus bertindak cepat, karena ketertarikan besar datang dari klub-klub top Eropa lainnya seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Liverpool. Kegagalan bergerak cepat bisa memicu perang harga di musim panas mendatang.